Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malang menggelar kegiatan Apel Akbar yang diikuti oleh 1048 petugas pengawas pemilu dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan Apel Akbar ini dilaksanakan di Gor Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Apel yang dilakukan ini merupakan bentuk kesiapan dari para petugas pengawas pemilu di masa tenang dalam menjalankan tugasnya di Pilkada 2024, termasuk mengawasi jalannya pemilu, mengawasi potensi praktek money politik di masa tenang. Lewat sana. Oke, sabar dulu yang ingin gabung karena ini baru pemanasan. Oke, ini pasti pemanasan ya. Ada Apel Akbar berwawasan melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024 Jumat 22 November 2024 dimulai.
menyanyikan lagu Lagu Negeri. Pembina apel kembali menimbang jangka kehormatan. Kegiatan apel akbar ini juga dihadiri oleh PLT Bupati Malang, Wakapolres, Kasdim 0818, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, beserta Forkopimda Kabupaten Malang. Persiapan. Apel akbar pengawasan masa tenang pemilihan serentak tahun 2024, Jumat 22 November 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Istirahat tepat. Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel. Hormat. Apel akbar pengawasan masa tenang pemilihan serta tahun 2024. Siap. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Pengawas Pemilu. Indonesia
Acara apel akbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M. Wahyudi. Beliau berpesan kepada seluruh pengawas yang akan terjun ke lapangan untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sesuai aturan yang berlaku. Kapolres Malang yang diwakili Pak Waka, yang terhormat Komandan Kodim 0818 Malang Batu atau yang mewakili Kejaksaan Negeri Kepanjen atau yang mewakili, yang terhormat kolega kami Ketua KPU Kabupaten Malang, yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Satpol PP, dan yang terundang lainnya, yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang beserta semua staf sekretariat, yang terhormat yang saya banggakan kawan-kawan Panwascam, kawan-kawan pengawas kelurahan desa, kawan-kawan perwakilan dari pengawas TPS di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Terima kasih dan atensi untuk kami semua, untuk panjenengan yang sudah mengikuti acara ini. Apel ini kita laksanakan untuk kesiapan kita dalam menghadapi masa tenang, untuk menghadapi proses distribusi logistik, untuk menghadapi proses pengawasan kita terkait dengan hal-hal money politik di masa tenang, terkait dengan hal-hal kampanye yang dilaksanakan oleh instansi-instansi yang tidak berwenang, kampanye-kampanye atau kegiatan atau program yang mengarah pada kampanye. Nah, apel ini untuk semua satu persepsi bahwa pemilihan di Kabupaten Malang serentak di tahun 2024 ini atas kontribusi kita sebagai pengawas, mohon dijaga integritas kita, mohon dijaga mental kita dalam pengawasan nanti di proses pungut itu sampai selesainya. Dan semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah, dan semoga kita selalu dalam rahmat kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Tuhan yang menguasai alam semesta, tidak kata yang patut kami haturkan melainkan puji syukur sebagai sanjungan tertinggi bagimu. Karena atas kuasa dan izin pula pada siang hari ini kami dapat hadir di Dor Kanjuruhan Kepanjen, bersama-sama menyatukan hati, menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapanmu dalam mengikuti apel akbar masa menjelang pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Malang.
Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar seluruh rangkaian kegiatan ini mendapatkan berkah serta ridho-Mu. Ya Allah, memastikan kesiapan petugas pengawas, menjaga kondusivitas dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta bupati dan wakil bupati Malang yang akan kami laksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur kondusif dan tidak ada kendala apapun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menguasai kekuatan, serta bupati dan wakil bupati Malang pada tanggal 20 November 2024 menjadi pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kuatkanlah tali persatuan dan kesatuan di antara kami, eratkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami, namun tetap bingkai kehidupan kami dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Mujib, perkenankan doa dan permohonan kami. Jadikanlah negara kami ini penuh dengan cinta dan kedamaian. Maafkanlah kami dan jadikanlah pemimpin yang terpilih nanti. Amin ya rabbal alamin. Apel Akbar Kawasan Plaza Tengah pemilihan serentak tahun 2024 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Arahkan dan lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Lanjutkan. Pembina apel kembali ke mimbar kehormatan. Tamu kehormatan dipersilakan untuk duduk. Pemimpin apel dapat mengistirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat. Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan dari Kasdim 0418 Malang Batu. Yang terhormat Mayor CZI Supar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Staf Kodim atau Kasdim 0818 Mayor CZI Supaat dalam sambutannya mengatakan kerjasama dan koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal menjaga keamanan, kedamaian, dan terkendali di masa tenang nantinya. Bupati Malang, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Malang, dan yang kami hormati Bapak Kapolres Malang serta Bapak Kajari Kabupaten Malang serta rekan-rekan yang berbahagia. Selamat pagi. Agak semangat ini kalau saya bilang selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke? Selamat pagi. Test case-nya ada di sini sebenarnya. Ya, test case-nya ada di sini. Kalau semangat berarti nanti dalam bekerja insya Allah akan semangat. Kalau kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara apel akbar persiapan masa tenang Pilkada Kabupaten Malang.
suasana seperti ini nih merupakan barokah. Hujan, ya kan? Sejuk. Mudah-mudahan nanti pemilu kada Kabupaten Malang tanggal 27 sama suasana seperti ini, sejuk, dingin, dan aman. Setuju? Ya, tepuk tangan dulu dong, mana tepuk tangannya? Ini nggak boleh malu-malu nih ya. Yang kedua kalinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa pemilu kada serentak ini adalah merupakan hajat nasional. Kalau namanya hajat nasional berarti seluruh Indonesia. Hanya saja kebetulan kita di sini di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin Pak Wakapolres, Pak Kajari, Pak Bawaslu, Pak Kabin, wilayahnya di Kabupaten Malang hanya 33 kecamatan. Tapi Kodim wilayahnya 36 kecamatan. Karena Kodim membawai Kabupaten Malang dan Kota Batu. Jadi penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, dan yang terakhir adalah penuh dengan pengabdian. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa sebagai badan pengawas pemilu, tugas pokoknya adalah menjamin berjalannya proses mulai dari pendistribusian, pencoblosan, penghitungan itu berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya pun terjadi, segera dikomunikasikan secara sistematis. Bagaimana itu sistematis? Mulai dari tingkat TPS, KPPS, PPK, dan selanjutnya ke KPU. Jangan dibiarkan liar sehingga menjadi suatu berita-berita yang nantinya fitnah atau istilah sekarang adalah bohong, karena itu sangat berbahaya. Harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, sudah mendapatkan amanah, tolong amanah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Pegang teguh amanah tersebut dan laksanakan secara ikhlas. Apabila di wilayah, di desa atau di kecamatan ada hal yang tidak diinginkan, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Di situ ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, di wilayah desa, di tingkat kecamatan ada Pandang Ramil, ada Pak Kapolsek, sehingga semuanya bisa berjalan seiring, bersinergi, tidak sendiri-sendiri. Sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa segala sesuatu kalau itu dimusyawarahkan dan dicarikan solusi, maka masalah itu akan bisa menjadi apa? Selesai. Pegang teguh itu. Perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan. Tidak mungkin kita akan samakan, tidak mungkin. Tapi ingat juga sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memberikan kebebasan kepada seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan dilarang dan dijamin oleh Bawaslu. Untuk apa? Untuk sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Kalau perbedaan-perbedaan itu akan menjadikan mudorot, berarti kita mundur lagi. Bukan mundur satu langkah, tapi mundur berabad-abad, mulai zaman perjuangan dulu. Jadi sila dari Pancasila itu merupakan satu rangkaian yang utuh, sehingga apabila kita sudah bersatu, barulah nanti akan menjadi apa?
dan dari Kapolres Malang yang terhormat Kompol Imam Mustoli dipersilahkan. Tepuk tangan dulu rekan-rekan. Selanjutnya, Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustoli, dalam sambutannya mengatakan akan memastikan bahwa penegakan hukum yang ada di Kabupaten Malang ini tidak terbalik dan tidak pandang bulu dan juga siap untuk mengawalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kita banggakan jajaran Forkopimda, wabil khusus Bapak PLT Bupati Malang, Pak Kasdim yang mewakili Pak Dandim, Pak Kajari diwakili Pak Ketua KPU, dan Pak Ketua DPRD yang diwakili, serta seluruh sedulur-sedulur dari Bawaslu yang melaksanakan apel gelar masukan yang insya Allah siang hari ini dimuliakan oleh Allah SWT. Satu quotes hari ini, rekan-rekan, the founding fathers kita, Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, berikanlah saya 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikanlah saya 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Di hadapan saya ada 1000 orang pemuda. Inilah yang nanti akan memastikan Kabupaten Malang aman dan kondusif. Kita yakini bersama Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa makom yang tertinggi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat seberapa pangkat dan jabatan yang bisa kita raih, seberapa status sosial yang bisa kita sandang, atau seberapa harta kekayaan yang bisa kita miliki. Ini mari diawali dari tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati bahwa kita hadir di sini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap pribadi kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kami yakin dan percaya disambut gegap gempita ini merupakan restu dari alam. Diberikan hujan seperti ini memberikan restu pada kita, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian. Ini titik tolak bahwa kita pastikan pelaksanaan pemilu kada 2024 di Kabupaten Malang ini bertransformasi menjadi pesta demokrasi dan pestanya Kabupaten Malang. Kami yakin dan percaya dengan komitmen kita optimis dari Polres Malang memastikan dan siap mengawal agar pemilu kada 2024 ini bisa terlaksana secara bermartabat, berintegritas, dan kita sambut dengan sukacita. Best practice serta success stories di tahun 2020 ketika terjadi kejadian yang pada saat kemarin rapat koordinasi kaitannya dengan penyelesaian sengketa pilkada yang kami sampaikan di salah satu kecamatan di Gedangan, di Desa Sumberjo, ada praktek money politik. Kemudian di tahun 2024 di Kecamatan Ngajung terjadi praktek perusakan alat peraga kampanye. Kita pastikan bahwa penegakan hukum yang ada di Kabupaten Malang tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, dan kita siap untuk mengawalnya. Dibuktikan 2 kasus ini inkrah. Ketika ada ditemukan permasalahan dikomunikasikan. Kita sudah ada wadah Gakumdu, di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Bawaslu. Saya yakin dan percaya di bawah pimpinan Pak Ketua Bawaslu dengan membuat apel akbar ini merupakan persiapan dan menunjukkan kesiapan kita baik secara fisik, secara mental, secara moral, siap mengawal pemilu kada di 2024 secara adil dan bermartabat. Demikian Bapak-Ibu sekalian, doa yang terakhir, semoga segala upaya dan langkah kita diberikan kemudahan oleh Gusti Allah SWT. Hadirnya kita di sini, niat ikhlas kita di sini
tercatat menjadi ad-dunya masrohatul akhirat, ladang pahala kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul qali wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Malang, Dr. Andes Haji Didik Pratok Subroto, SHMH, kepadanya dipersilakan. Boleh duduk daripada capek, boleh berdepan. Sementara itu, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto yang memberikan motivasi kepada seluruh peserta apel atau pengawas pemilu berpesan untuk menjalankan tugas yang sebaik-baiknya dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan kinerja yang baik dari sisi pengawasan, maka jalannya pilkada di Kabupaten Malang nanti akan kondusif, aman dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Forkopimda yang hari ini hadir, Pak Dandim, diwakili Pak Kasdim, Pak Kapolres, diwakili Pak Wakapolres, Pak Ajir, Pak Ajari yang mewakili, Ketua Bawaslu, tentunya dengan Komisioner Bawaslu, Ketua KPU, Pak Ketua DPRD diwakili oleh Bapak Jumham, kemudian dari Kepala Dinas DLHD Pak Bambang, Bisub tidak berhubungan, kemudian Satpol PP tidak kalah pentingnya hari ini, Polresnya juga, udah geser ya. Ada Pak Kapolsek Kepanjen, saya yakin tidak akan ada bendung sepanjang Pak Kapolsek Kepanjen mewarnai gedung ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sore ini dari awal sampai akhir bersama-sama saya mengajak pada diri saya sendiri, mengajak pada teman-teman semuanya, mulai dari pengawas TPS, pengawas tingkat desa, pengawas tingkat kecamatan, untuk mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, sampai sore ini kabeh do sehat, amin. Maka nikmat sehat itulah yang sebenarnya kita harapkan, wujudnya kita bersyukur. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya melalui anjuran Islamnya, yang tentunya kita harapkan akan menjadi jalan kita menuju surganya Allah, amin. Saya tidak perlu banyak bicara, sampai ini ada di sini, besok tanggal 24 mulai masa tenang, tanggal 27 akan ada pelaksanaan pemilihan umum. Pertama pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Sampai ke sini itu gara-gara siapa? Gara-gara yang pojok itu, betul? Pada saat yang pojok itu Bapak Fanta selaku ketua KPU bisa melaksanakan semuanya seperti yang diharapkan oleh Pak Kasdim, Pak Kapolres, disampaikan oleh Pak Wakapolres, terlebih disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, selesai. Maka kalau selesai, tugas kita semuanya jenengan jopenak, betul enggak? Kesimpulan akhir, jalankan seluruh tugasnya dengan mengedepankan integritas. Karena dengan kita mengedepankan integritas, insya Allah proses pelaksanaan pemilu kada akan kita harapkan sesuai dengan yang menjadi cita-cita kita bersama. Selamat bekerja, tidak perlu banyak kata. Selamat bekerja untuk panjenengan semuanya, tetap semangat, kawal dari awal sampai akhir, jangan terpengaruh oleh siapapun,
lakukan tugas-tugas yang ada di pundak panjenengan dengan tetap mengedepankan aturan, insya Allah seluruhnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Secara pribadi saya yakin teman-teman mengharapkan pemimpin-pemimpin yang tentunya pemimpin yang bermartabat, pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi kita semuanya. Maka seperti disampaikan oleh Pak Kapolres, lakukan kegiatan tugas panjenengan dengan mengedepankan integritas dan tentunya lakukan dengan mengedepankan proses, artinya bermartabat. Kiranya itu yang bisa kami aturkan. Selamat bekerja. Tepuk tangan untuk semuanya. Kurang semangat. Terima kasih. Ia juga berharap bagaimana masa tenang ini nantinya bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh paslon dan pendukungnya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di masa tenang. I love you semuanya untuk saudara-saudara. Dan kepada PLT Bupati Malang atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri untuk melanjutkan sesi foto bersama. Satu, apel ini kan di dalam rangka persiapan proses pemilu kada yang diawali dengan hadirnya masa tenang. Nah, kita berharap bagaimana proses masa tenang ini nanti bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Artinya satu oleh KPU, kemudian oleh calon kontestannya. Nah, jangan sampai nanti di dalam proses tenang ini baik kontestan gitu ya, utamanya kontestan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gitu ya yang sebenarnya bertentangan dengan aturan-aturan yang hari ini sudah disepakati bersama. Satu, Bawaslu itu kan menjadi badan pengawas. Tentunya bagaimana karena kontestasi ini mereka ada kompetitor, ada 2 calon untuk Malang provinsinya ada 3. Ya tentunya harus berintegritas menunjukkan tugas dan kewajibannya dengan baik, jangan sampai mohon maaf dipengaruhi oleh hal-hal lain. Katakanlah, oh ya udah waktunya nggak boleh kampanye, saya kampanye dia menutup mata karena ada lain dan sesuatu, itu kan tidak boleh dilakukan. Ya saya yakin secara keseluruhan akan berjalan dengan baik. ASN, TNI, Polri kan mesti harus netral. Maka di dalam pelaksanaannya insya Allah lah, artinya mulai inspektorat, KPU sudah menyampaikan artinya hak dan kewenangannya masing-masing. Masyarakat pergunakan hak pilih dengan baik, tentunya silahkan memilih dan jangan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan pragmatis. Pemimpin kita itu bergantung daripada warga masyarakat cara memilihnya. Pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang punya harapan ke depan untuk warga dan masyarakat Kabupaten dan Jawa Timur. Nah, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat sesaat, kepentingan sesaat maksud kami. Ya, bahwa apel ini kita selenggarakan untuk mempersiapkan kawan-kawan semua, yang terutama persiapan pengawasan, terutama modal mentalnya, bahwa nanti ini akan kita mobilisir dalam menghadapi masa tenang, kemudian akan menghadapi distribusi logistik, yang terutama adalah untuk pengawasan ketika adanya money politik di masa tenang, atau kita akan mengawasi setiap program atau misalnya dari instansi-instansi seperti yang kita himbau itu, supaya tidak ada program atau kegiatan yang mengarah kepada kampanye, yang
tidak memberitakan rekam jejak terkait dengan tahapan kampanye. Karena itu nanti bernuansa bahwa kasihan bahwa nanti itu sampai kalau terjadi sanksi, maka sanksinya adalah pembatalan calon. Nah, maka kami jangan sampai, kami sudah menghimbau, sudah mulai kemarin menghimbau kepada semua instansi, kepada semua peserta paslon agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan kampanye di masa tenang, tidak melakukan pemberitaan rekam jejak pada masa kampanye yang mengarah pada kampanye, karena sanksinya adalah sanksi pidana. Kalau itu media massa nanti sanksi akan kita rekomendasi kepada Dewan Pers. Kalau untuk calon adalah pembatalan calon, maka kami semua kawan-kawan ini untuk menuju kesiapan untuk berintegritas dalam pengawasan nanti di masa tenang itu sampai nanti pemungutan suara. Happy Budiman melaporkan.